Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Tak terasa sekarang kita memasuki episode terakhir dari series Girl From Nowhere season kedua. Yap, ini episode ke-8 dan juga sebagai penutup cerita perpisahan kita dengan Nano di musim kali ini. Kisah yang diangkat adalah tentang Junko, seorang siswi yang memiliki tubuh lemah sejak ia kecil. Ia tak mampu berjalan dan harus terus duduk di kursi roda. Tapi ibu Junko sekaligus guru di ruangan UKS sekolah selalu ada untuk merawatnya dengan senang hati. Semua kondisi itu tampak normal apa adanya sampai suatu hari Nano datang dan mengungkap semua kejadian di balik topeng kehidupan Junko. Ada plot twistnya yang gak bakalan kalian nyangka. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Cerita dimulai dengan Nano yang entah bagaimana tampaknya ditikam berkali-kali oleh seorang wanita. Tapi itu semua cuma mimpi buruk Nano saja. Wah, doi bisa mimpi juga guys. Nano kembali bekerja. Kali ini ia kembali ke sebuah sekolah baru. Lengkap pula dengan masih adanya bekas sayatan pisau di leher Nano. Ia menghampiri seorang siswi bernama Junko, cukup terkenal di sekolah ini. Nama Junko populer karena sering memenangkan medali emas di bidang olimpiade biologi. Nano dengan terus terangnya bertanya, mengapa Junko menggunakan kursi roda itu? Kondisiku selalu begini, balas Junko, tak nyaman dengan pertanyaan Nano, selagi tangannya menggunting origami. Dan Junko tanpa sengaja melukai jarinya sendiri. Lantas teman-teman lain kepanikan dan langsung membawa Junko ke ruang UKS. Junko menderita hemofilia, penyakit di mana kalau tubuhnya terluka, maka lubang luka itu susah untuk sembuh. Tapi kita bisa membantu Junko dengan memberikan sumbangan lewat website yang ibunya buat, kata salah satu teman Junko. Dari sini, Nano curiga akan sesuatu. Siang hari kemudian, Nano pergi ke taman sekolah. Wanita yang ada dalam mimpi Nano, itulah yang Nano sadari saat pertama kali memandang seorang wanita parubaya di samping Junko. Namanya Bu Guru Wan, yang tak lain tak bukan ibu kandung Junko, yang juga seorang pekerja di UKS sekolah. Sesudah memperkenalkan diri, Nano melihat sendiri ibu Junko menyuntikkan cairan ke anak itu. Katanya sih, Junko anak yang rapuh. Untuk itu, ibu memberinya obat lewat suntikan setiap hari. Nano merasa kasihan, tapi bukan kepada Junko, melainkan kepada si ibu yang tentunya lelah merawat anak seperti ini. Perkataan Nano cukup kasar menyinggung. Sayangnya, bel sekolah berbunyi, menghentikan pembicaraan mereka. Dari sini, Nano semakin mencurigai sesuatu. Apalagi setelah ia memeriksa obat yang tertinggal. Sehabis makan malam, ibu Junko membawa anaknya ke kamar. Kita dapat melihat sangat-sangat banyak tempelan di dinding tentang anatomi manusia. Ya pantas aja wajar, Junko jago ilmu biologi. Sesudah itu, ibu turun ke basement rumah dan seperti melakukan aktivitas yang aneh dengan apakah itu garam atau apa nggak tahu juga ya. Pokoknya selagi ibu itu sibuk dengan kegiatannya, Junko di kamar malah tersenyum aneh sambil memandang poster-poster di dinding kamarnya. Setelah pekerjaannya selesai, ibu pun pergi dan Nano rupanya ada di dalam sana. Ia diam-diam memperhatikan sejak tadi. Besoknya di ruang UKS, di sana sudah ada Ibu Wan yang sedang piket. Nano berkata, ia pindah kemari karena ingin menemui seorang guru yang bekerja di ruangan UKS ini bersama Bu Guru Wan. Tapi Bu Wan malah mengatakan dengan nada yang aneh kalau orang itu sudah lama pindah. Begitu juga ketika Nano bertanya tentang guru-guru lain di sekolah ini. Semua jawaban Bu Wan sama, mereka pindah. Yang mencurigakan adalah mereka pindah tanpa pamit kepada siapapun. Nano rupanya berniat mengembalikan obat Junko yang ternyata tertinggal kemarin. Awalnya ia mengira itu obat untuk pengobatan Junko, tapi sepertinya bukan. Ucapnya lalu pergi dengan santai. Selang beberapa waktu, ibu sedang merawat Junko yang katanya terjatuh di toilet. Di saat itu juga, pesan dari Nano masuk. Terang-terangan, Nano membongkar rahasia Bu Guru Wan yang ternyata membunuh semua guru-guru di sekolah itu dan menutupi mayat mereka dengan garam, seperti di aktivitas yang ia lakukan pada malam itu. Nano yang masih asik mengancam Bu Wan diusik karena kedatangan Yuri yang mengatakan ia tahu kalau orang itulah yang muncul dalam mimpi Nano. Dia bisa tahu sebab mereka dua menyatu. Darah Nano ada pada Yuri
Ya bisa dibilang kita seperti ibu dan anak, ucap Yuri. Bu Wan mengajak Nano berbicara di taman. Inti pembicaraan mereka yakni Nano menduga Bu Wan mencari uang melalui donasi atas simpati orang-orang kepada anaknya. Obat yang ia berikan kepada Junko bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk membuat tubuh Junko tetap lemah. Bu Wan sentak berusaha menyuntik Nano, tapi itu berhasil ditangkis. Dan Nano mengancam akan menyebarkan barang bukti ke sosial media. Anakku itu, si Junko, adalah monster. Ia terlahir cacat, ucap Bu Guru Wan. Teman-teman sekolahnya sering menindas Junko. Walaupun saat guru-guru tahu kalau itu bukan salah Junko, mereka malahan ikut menindas Junko. Tak kuat diperlakukan begitu, Junko memilih diam di rumah. Dia di kamar setiap hari dengan hal-hal yang dia sukai, yakni anatomi manusia. Lantas, entah bagaimana, Junko bisa sembuh dengan sendirinya. Kakinya pun pulih. Dan dari sini, ia masih melanjutkan hobinya, yakni anatomi manusia. Awalnya itu terlihat biasa saja, sampai di suatu titik, Junko mulai membunuh manusia, melakukan praktik anatomi secara langsung. Dan ibu yang sangat sayang kepada Junko mau tak mau menutupi kelakuan putrinya. Dan demi melindunginya, ibu terpaksa menyuntikkan obat itu lagi, supaya Junko tidak melakukan pembunuhan. Kemudian, Yuri dan Junko sejak tadi ternyata menguping pembicaraan mereka. Sekarang, Junko sudah tahu semuanya. Semua tentang kebenaran ini. Junko merasa mereka yang jahat kepadanya pantas menerima karma atau semua hukuman itu. Junko cuma ingin menghukum mereka, tepatnya balas dendam, seperti apa yang dirasakan Yuri dulu. Lalu Yuri memberikan pisau kepada Junko. Tak disangka semua ini ternyata sudah dalam rencana Yuri. Sebab Yuri sudah kenal dengan Junko cukup lama. Dan sejak itu juga Yuri mengganti obat-obatannya Junko dengan vitamin. Bisa juga kita katakan kalau Yuri lah yang diam-diam menyembuhkan Junko. Selama ini aku berpura-pura saja ibu, berpura-pura lumpuh, ucap Junko sambil berjalan kepada ibunya. Junko spontan mulai menyakiti sang ibu sendiri dengan pisau. Ah iya juga, karena terlalu banyak adegan darah di sini, bakal aku buat hitam putih ya teman-teman. Nano cuma bisa terdiam. Ia terus terdiam, memperhatikan mereka berkelahi, Junko dan mamanya. Yuri menggoda Nano, memanggilnya dengan sebutan ibu, dan meminta Nano untuk menentukan siapakah di antara anak dan ibu itu yang bersalah. Kalau kau tahu Junko pembunuh, kenapa kau membantunya? Misi kita adalah untuk menghukum mereka yang jahat, meski cara kita berbeda, tanya Nano. Aku tahu, pasti akan sulit bagimu untuk menentukan siapa yang bersalah. Ibu Guru Wan yang membuat anaknya lumpuh supaya tak bisa membunuh orang, atau Junko yang balas dendam kepada orang yang menyakitinya, ucap Yuri. Perkelahian ibu dan Junko semakin menjadi-jadi, hingga di titik mereka tampak mulai menyesali perbuatan satu sama lain. Dan hari ini, Nano tak seperti biasa. Air matanya mengalir dengan sendiri melihat pertikaian itu. Jadi gimana? Sudah memutuskan siapa yang bersalah? Tanya Yuri lagi menggoda. Dan Nano tak memberi jawaban. Sejak tadi ternyata Junko cuma berpura-pura. Ia pun langsung mengambil pisau dari tangan sang ibu. Dan terdengar suara tusukan. Bukanlah ibu yang terkena tusukan itu, melainkan tangan Nano yang menahan pisau tadi. Yuri sentak melongo. Dan dia pun tertawa dengan sangat kencang. Sedangkan ibu Junko langsung mengalihkan pisau itu menusuk Nano. Ya teman-teman, kita nggak tahu kenapa Nano bertindak seperti ini. Apakah yang terjadi kepadanya? Tanda tanya besar. Oke, kembali lagi. Gadis itu otomatis melemah. Tak cukup sampai di sana, ibu kembali menusuk Nano berkali-kali sambil memaki. Sebab karenanya pula kondisi mereka menjadi seperti sekarang. Harusnya Nano tak perlu ikut campur urusan mereka, ucap sang ibu. Setelah berkali-kali terkena tusukan, Nano pun cuma bisa terdiam. Nano sekarat. Cinta selalu dijadikan alasan manusia untuk melakukan hal-hal egois seperti sekarang ini. Dan setelahnya, Nano mengeluarkan air mata. Dan beberapa detik kemudian, air mata Nano mengalir. Tampaknya ia sedih, tapi bukan air mata biasa, melainkan air mata yang terbuat dari darah. Ibu tampak sekali menyesali perbuatannya itu. Junko pun mendekati sang ibunya, bukan untuk memeluk, melainkan menggerek kepala ibunya sendiri. Junko kemudian tersenyum, tak menyesali perbuatannya. Wah, benar-benar anak yang psikopat.
Sekarang kedua orang itu, ibu dan Nano, sudah meninggal. Aku akan memberikan kekuatan dan buat mereka saling meminta pertanggungjawaban, ucap Yuri, memberikan darahnya kepada Junko. Inilah akhir dari Nano. Ia sekarang sudah tak bernapas, sepertinya meninggal, mengeluarkan air mata darah. Kemudian Yuri dan Junko berjalan pergi. Dunia dengan kebebasan mutlak, tempat di mana orang-orang main hakim sendiri. Masihkah dunia membutuhkanku? Ucap seseorang dari atas gedung, memperhatikan Yuri dan Junko yang pergi. Dari postur tubuh belakangnya sih, aku menebak orang itu adalah Nano. Tapi bisa juga kan seseorang yang lain. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat atau teori-teori yang gila? Silahkan komen di bawah ya. Aku akan baca komentar-komentar kalian. Dan ya, terima kasih juga untuk semua teman-teman mengikuti serta menunggu aku membuat cerita alur film Girl from Nowhere season kedua ini. Kalau begitu kita tunggu saja musim ketiganya, itu pun jikalau memang ada. Ya udah, sekian dulu, aku Albert dan thank you.